wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral hadirin al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sehingga kita bisa hadir dalam pelaksanaan majelis taklim yang sangat mulia ini. Majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis macam demikian ini diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Riyadhul Jannah, taman surga. Mudah-mudahan sekali kita masuk ke dalam taman surga, selama-lamanya kita akan berada di taman surga. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah ribuan tahun diajarkan sejak di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian diajarkan pada generasi berikutnya sampai kepada kita. Maka sesungguhnya itulah hakikatnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun dalam perkembangan Islam atau tamadun Islam, perkembangan Islam itu mengalami pasang surut, dan naik dan turunnya. Ada di masa-masa tertentu akidah yang sudah dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW itu diselewengkan oleh beberapa orang. Kalau bahasa Indonesianya oleh beberapa oknum. Oknum itu orang tertentu. Mudah-mudahan di sini juga mengerti oknum, ya. Begitulah, masa demi masa ada saja pelanggaran di dalam berakidah. Jangankan di zaman sekarang, jangankan di zaman sekarang, di zaman Nabi hidup saja sudah ada pelanggaran akidah. Di zaman Nabi hidup sudah ada pelanggaran akidah. Kita masih ingat salah seorang yang di zaman Nabi dia mengaku menjadi seorang nabi. Nah, namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab adalah si pembohong, ya. Namanya Musailimah. Di zaman Nabi hidup, ya. Nabi masih ada, Al-Quran masih turun, tapi sudah ada yang mengaku menjadi seorang nabi, ya. Demikianlah, tentu perkembangan itu juga berpengaruh pada generasi berikutnya. Karena Allah SWT di dunia ini menciptakan dua kelompok. Sebenarnya menciptakan dua kelompok, walaupun dua kelompok itu juga terbagi-bagi nanti. Kelompok apa? Dua kelompok besar itu, yaitu kelompok mukmin muslim atau kafir, ya. Muslim atau kafir, ya dah. Dua kelompok ini saja. Muslim atau mukmin, mukmin itu juga sifat sama, ya. Muslim, ya, orang Islam yang beriman kepada Allah, menerima dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman. Artinya beriman adalah masuk Islam, ya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kafir. Kelompok kedua adalah kafir, ya sudah, dia tidak beriman, ya. Nah, jadi ada kelompok beriman dan kelompok tidak beriman. Hanya saja warnanya ini, kelompok yang tidak beriman itu ada dua.
Ada yang terang-terangan kafir, ini lebih mudah untuk dihadapi. Ada yang tidak terang-terangan, ya, alias samar-samar, ya. Kalau orang Indonesia mengatakan warnanya abu-abu, hitam dan putih tidak, jadi abu-abu, tak kelihatan, ya. Ini namanya kelompok munafik, ya. Ini di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu sudah ada dua kelompok, kafir dan munafik. Baik, kemudian masa berikutnya adalah tatkala Nabi SAW sudah wafat, maka digantilah oleh pemerintahan atau khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Ternyata pekerjaan utama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini justru menghadapi aliran sesat. Kalau menghadapi orang kafir itu maklum, tapi menghadapi aliran sesat. Ada suatu kelompok yang kelompok ini mengaku Islam. Dia mengatakan saya sholat, ikut sholat, tapi kalau urusan zakat sendiri-sendiri. Saya ini bekerja, saya cari uang, saya dapat dari mana-mana, saya capek mulai pagi sampai petang, saya bekerja. Kenapa kamu mau minta uang saya? Padahal uang maksudnya adalah zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq justru di dalamnya memerangi atau berperang melawan orang-orang yang ingkar zakat. Jadi dia ini sesat karena ingkar zakat. Dia sholat oke, ya, mungkin waktu puasa oke lah, ya. Tapi waktu zakat, karena zakat kan hak milik, kenapa harus dibagi dengan orang lain? Maka mereka ingkar, tak mau mengeluarkan zakat. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau membentuk satu pasukan tentara Islam. Ya, dengan pedangnya maka dikirimlah kepada pihak-pihak yang ingkar zakat. Maka perintah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, suruh mereka tobat, ya. Kalau mereka tidak tobat, ya sudah, potong lehernya, ya, perangi mereka, ya dah. Ini zaman itu demikian. Zamannya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Nabi sudah ada, ya dah, aliran-aliran sesat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah ada. Karena itu di zaman sekarang yang pasti lebih banyak lagi. Karena Nabi Muhammad SAW menerangkan Nabi Muhammad itu bahwasanya iftarakat al-Yahud, orang-orang Yahudi atau agama pengikut Yahudi itu telah terpecah menjadi 71 golongan. Wahid wasab'ina firqatan. Ini kelompok Yahudi. Dan kelompok Nasrani, kata Nabi Muhammad SAW, juga terpecah menjadi 72 golongan. Esok-esok, ya, kelak umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu Nabi. Di zaman Nabi masih hidup sudah beliau mengatakan, memberi kabar kepada kita bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, artinya ya disadari, kita menyadari bahwasanya di dalam tubuh umat Islam itu akan terpecah-pecah. Hanya saja menurut para ulama, ya ikhwan, bahwa kalimat 73 golongan itu bukan berarti kalau dihitung persis 70, tepat 70. Misalnya Ahlussunnah wal Jamaah 1, misalnya ya, Syiah 2, misalnya ya, Wahabi 3, dan begitu. 73 persis dah begitu. Menurut sebagian para ulama bahwasanya penyebutan dengan 71, 72, 73 itu ya dulu adalah kasrah, menunjukkan arti banyak. Artinya bisa lebih daripada 73, bahkan lebih dari 100. Bahkan kalau sekarang di jumlah di seluruh dunia ini, di lingkungan
umat Islam saja bisa ribuan itu. Ya, bisa ribuan. Karena ada kadang-kadang kita mendengarkan, oh di negara ini ada seorang yang mengaku jadi nabi. Ya, kalau yang jelas saya sebagai orang Indonesia, saya bisa cerita di Indonesia. Di Indonesia itu ada yang pernah mengaku jadi nabi dari wilayah Jember, mengaku jadi nabi. Ada lagi mengaku jadi nabi dari wilayah Kalimantan. Ada lagi seorang wanita yang mengaku jadi malaikat Jibril. Ya, wah, ini aja sudah tambahan 3 ya. Itu yang baru bisa diceritakan. Gimana kalau kita teliti? Tentu tambah banyak. Itu baru cerita dari saya, belum dari orang-orang lain yang benar-benar meneliti. Ya, jadi kalimat salah dan wasab'ina firqatan, bahwasanya 73 golongan itu menurut sebagian ulama bukan arti tepat jumlahnya 73, melainkan ya dulu alal katsrah, menunjukkan arti banyak. Ya. Nah, Nabi SAW bersabda tatkala ditanya, terus siapa di antara mereka ini yang benar ya Rasulullah? Yang namanya al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat itu siapa? Karena Nabi sebelumnya mengatakan itu 73 golongan itu kulluhum finnar. Semuanya itu akan masuk neraka. Illa wahid, kecuali satu saja yang selamat. Kemudian para sahabat bertanya, loh, yang satu selamat itu siapa? Maka Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang aku berada di dalamnya bersama dengan para sahabatku. Ya, mana-mana suatu kelompok yang cocok dengan ajaranku kata Nabi dan dengan ajaran sahabat-sahabatku dan tidak menyimpang dari Al-Quran, dari hadis Nabi, maka sesungguhnya itulah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah, yang menurut sebagian riwayat dikatakan Ahlussunnati wa Jamaati. Nabi mengatakan Ahlussunnah dan Jamaah. Ahlussunnah, orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, yaitu hadis, Al-Quran hadis ya, wa Jamaati, dan jamaah yang mayoritas, nama jamaah mayoritas ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW perintah kepada kita agar kita ini berpegang teguh dengan kelompok mayoriti. Menurut sebagian para ulama, bahwasanya kelompok mayoriti zaman sekarang, bahkan sejak zaman dahulu kala, setelah zaman para sahabat, ya, kemudian para sahabat mempunyai murid-murid para tabi'in mempunyai murid-murid tabi'in, ya dah. Nah, kemudian punya murid lagi, yaitu para ulama-ulama salaf. Yang dikatakan para ulama salaf, menurut sebagian ulama adalah ulama yang hidup, kalau di dalam sebagian ilmu tauhid atau akidah dikatakan ulama yang hidup 300 tahun pertama atau 300 tahun hijriah pertama. Ya, jadi kan Nabi SAW hijrah, kemudian dihitung itu adalah tahun pertama, ya. Kemudian 100 tahun berikutnya, ya. Orang yang hidup di masa 100 tahun tatkala setelah Nabi hijrah, itu namanya 100 tahun pertama atau abad pertama. Ya. Kemudian hiduplah, mereka adalah orang yang hidup setelah 100 tahun hijriah, yaitu abad kedua, mulai 101 tahun ya sampai tahun 200 hijriah, itu namanya abad kedua. Sudah, kemudian 201 sampai dengan 300 hijriah pertama, itu dikatakan ulama-ulama yang hidup, namanya ulama salaf min Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang Nabi SAW perintah, alaikum bisawadil a'dzam, kalian mengikutilah dengan kelompok yang banyak yang mengikuti 3 generasi pertama. Kelompok yang mengikuti 3 generasi pertama. Maka kita melihat di sana itu banyak ulama-ulama yang terkenal, nama-nama yang terkenal. Tentunya 3
tahun pertama itu tidak mutlak harus berhenti tahun 300 tepat, tidak ya, tidak, tapi juga ada lebih-lebih sedikit. Namanya idrok, mendapati tahun-tahun saat itu juga misalnya begini. Ini generasi ya, generasi kan berbeda-beda. Di sini ada yang tua ya, generasinya ada Habib Hussein Al-Junaid, mungkin usianya sudah mendekati 70 barangkali ya. Sedangkan generasi berikutnya kan ada saya, usianya 50 tahun ya, ada. Bukan ada generasi berikut setelah saya yang usianya 30 tahun, ada generasi berikutnya tapi masih hidup sama-sama. Jadi tidak usah tepat begitu ya. Bapak-bapak, saudara-saudara rahmatullahi Allah SWT, maka kita melihat bahwasanya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu ada nama-nama ulama-ulama terkenal. Kalau di dalam bidang fikih atau dalam bahasa Malaysia bidang fikah itu ada 4 mazhab fikah. Siapa saja itu? Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal ya. Bagaimana runtutannya, bagaimana? Tatkala Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi sudah ya, mengajarkan apa yang beliau pahami, beliau mujtahid, kemudian mengajar kepada umat, maka di saat itu banyak orang atau yang mengikuti ajaran mazhab Hanafi di dalam berfikih atau berfikah ya. Sudah, ulama-ulama pada mengikut, masyarakat juga pada mengikut, sampailah beliau menjelang wafat, jadi tua. Beliau menjelang wafat, jadi sudah tua. Nah, tatkala Abu Hanifah sudah mau wafat, muncullah generasi muda, seorang tokoh ulama, beliau bernama Sayyidina Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi berat sekarang di sini ada yang tua umurnya 70 ya, sudah hampir wafat kan, 70 bisa dikatakan hampir wafat. Terus ada anak muda yang masih usia 30 tahun ya, menjadi penggantinya, maka terkenal di seluruh masyarakat dunia Islam, terkenal, muncul di Madinah Munawwarah namanya Sayyidina Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Maka beliau inilah dinamakan Imam Malik. Maka tatkala Sayyidina Abu Hanifah wafat, muncul sudah siapa? Imam Malik bin Anas ya. Ketika zaman itu dikatakan matal imam wa wulidal imam, mati seorang imam besar tapi muncul juga seorang imam yang lain yang lebih muda. Nah, era itu kemudian menyeluruh, semua masyarakat berkiblat kepada Sayyidina Malik bin Anas, yaitu Imam Malik radhiyallahu taala anhu ya. Tapi di sebelah sana juga masih ada yang yang sesat-sesatnya juga ada ya, masih ada di belah sana. Sedangkan yang di sini yang mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, yang tadi saya katakan generasi Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat. Nabi Muhammad wafat, tinggal para sahabat yang memimpin ya. Para sahabat memimpin, itu yang dipimpin atau rakyatnya atau masyarakatnya adalah para tabi'in, kan begitu. Para sahabat wafat, kemudian generasinya para tabi'in, seperti Imam Zuhri misalnya ya. Kemudian para tabi'in ini sudah mulai wafat, maka munculnya Sayyidina Imam Abu Hanifah. Masanya Imam Abu Hanifah wafat ya, sudah hampir selesai, maka muncullah Sayyidina Malik bin Anas. Nah, Sayyidina Malik bin Anas tentunya tambah lama tambah tua. Kemudian tatkala beliau sudah hampir meninggal dunia, muncul lagi anak muda. Waktu itu beliau bernama Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, estafet ya. Bahkan kalau Imam Malik tidak sempat belajar kepada Sayyidina Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sempat belajar kepada Imam Malik. Jadi bisa dikatakan masih muridnya Imam Malik bin Anas. Ini Sayyidina Imam Asy-Syafi'i yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Ya, nah bahkan riwayatnya Imam Syafi'i ini luar biasa. Beliau ini usia 7 tahun, menurut riwayatnya beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau usia 10 tahun, beliau ini membaca kitab kepada Imam Malik bin Anas, pada gurunya. Membaca kitab ini salah satunya adalah kitab Muwatta Imam Malik, karangan Imam Malik, kitab hadis, ya, karangan Imam Malik. Luar biasa. Nah, usia 12 tahun, 12 ini kan masih kecil, bahkan ada kemungkinan belum balik. Usia berapa? 12 tahun. Saat itu ada pertanyaan kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang hukum agama. Tapi Imam Malik di saat itu belum siap untuk menjawab, ya macam-macam ya, karena orang ditanya itu kan kadang-kadang ada kondisinya tidak fit, ya dah. Jadi kalau ada ulama ditanya tak jawab, itu bukan berarti ulama wah ini dulu pandai sekarang sudah bodoh, bukan begitu ya. Macam-macam, ada kondisi tak sehat ya, ada karena pikirannya saat itu tidak di majelis, misalnya dalam keadaan mengajar, kemudian ada berita, itu ayahmu meninggal dunia, kira-kira gimana? Walaupun dia ada di majelis taklim, tapi pikirannya ada di rumahnya, begitu kan? Maka kalau ditanya, jawabannya kemana-mana, ya kan? Karena tidak concern, kan begitu, tidak konsentrasi. Itulah. Nah, tatkala Imam Malik tidak menjawab, ternyata Imam Syafi'i yang diperintahkan, kamu jawab, hei anak muda, ya hei syabab, kamu jawab, ya Syafi'i kamu jawab. Dijawab oleh beliau, dijawab, dan jawaban itu memuaskan masyarakat yang bertanya. Maka sejak itu diizinkanlah Imam Syafi'i untuk berfatwa. Engkau sudah waktunya berfatwa, padahal usianya masih sangat muda sekali, ya. Nah, secara ringkas Imam Malik bin Anas tufi atau wafat, maka digantikanlah masanya itu masanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini akidahnya masih terpelihara, masih sama dengan nenek moyangnya, masih sama dengan guru-gurunya. Ya, luar biasa ini, dijaga betul. Kemudian Imam Syafi'i semakin dewasa, kemudian menjadi orang agak tua, ya, maka lahirlah yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal juga belajar pada Imam Syafi'i. Ini namanya rentetan, silsilah sanad, ya, silsilah al-masyayikh. Jadi dari gurunya ke gurunya, begitu. Ini luar biasa. Nah, setelah Imam Ahmad bin Hambal menjadi dewasa, beliau juga beristihad sebagaimana guru-gurunya. Nah, ini di belahan lain, di tempat yang lain, ada orang-orang yang tidak sama pendapatnya, ya, akidahnya tidak sama, istihadnya juga tidak sama. Kalau berkaitan dengan furu', masalah-masalah khilaf furu'iyah, qunut tidak qunut, tahlil tidak tahlil, ya dah. Satu maulid tidak maulid, barangkali demikian, ini masih ringan. Tapi problem yang menjadi yang dikatakan ini adalah khilafnya masalah akidah, khilafiyah fil akidah, di dalam keyakinan. Ini tidak boleh, tidak bisa. Maka khilafiyah fil akidah itu ada kalanya orang tetap menjadi muslim, ada kalanya orang itu menjadi murtad gara-gara berbeda pendapat dengan mayoriti atau keyakinan umat Islam. Contoh misalnya, ada satu kelompok, dia mengakui Islam, misalnya ya. Sedangkan kelompok mayoriti itu juga yang muslim mengatakan bahwa Al-Quran yang ada zaman sekarang ini adalah yang otentik, adalah yang murni, adalah yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, persis, tepat, tidak ada pengurangan satu huruf pun, ya. Tapi ada kelompok lain misalnya di belahan sana ternyata mengatakan misalnya 10 orang lah, ada 10 orang di satu kelompok, Al-Quran itu sudah banyak perubahan, dulu dirubah oleh sahabat-sahabat Nabi, ya. Maka 10 orang ini berselisih pendapat dengan mayoriti umat Islam, ini tidak boleh. Hukumnya bukan lagi Islam dia sudah murtad karena mengingkari kebenaran Al-Quran. Ya, itu perbedaan khilafiyah fil usul, di dalam akidah tidak boleh. Tapi kalau khilafiyah di dalam furu' boleh. Apa khilafiyah dalam furu'?
yang masalah sunnah. Coba kita ini kalau tahlilan untuk mayit itu kan tidak wajib. Ya dah, ada orang meninggal dunia misalnya tidak ditahlili, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Di bulan Maulid kita tidak melaksanakan Maulid Nabi seperti yang biasa kita laksanakan itu tidak berdosa. Ya dah. Kenapa? Karena tahlilan hukumnya sunnah. Jelas? Tahlilan hukumnya sunnah. Maulid Nabi hukumnya sunnah. Hanya saja yang membedakan orang yang mau tahlilan itu mendapatkan pahala lebih. Coba yang satu diam, yang satu mengucapkan la ilaha illallah. Yang baca la ilaha illallah pahalanya lebih. Ya dah. Di rumahnya ada makanan-makanan disedekahkan, sedekah makanan tambah pahalanya. Dan diyakini banyak dalil-dalil bahwa doa yang dilantunkan kepada Allah untuk mayit juga sampai ada fadilahnya. Tapi andai kata ada orang mati didiamkan, sudah dikuburkan seperti biasa, gak dosa. Ya, ini namanya khilafiyah furu'iyah atau fil furu'. Ya, jadi perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada yang tetap sama-sama Islamnya walaupun berbeda pendapat, sama halnya antara perbedaan fikih. Imam Syafi'i dengan gurunya yaitu Imam Maliki itu banyak tidak sama di dalam ajaran fikihnya. Ya dah. Menurut Imam Syafi'i bahwasanya orang yang orang sholat ini maka wajib kalau jadi imam di waktu-waktu jahri, maghrib, isya, subuh, ya yang kelihatan wajib dibaca basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau imam ini kan jelas. Demikian juga kalau jadi makmum wajib baca basmalah. Tapi mazhab yang lain termasuk juga mazhab gurunya yaitu mazhab Maliki tidak wajib dijarkan, tidak wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak wajib. Ya dah. Bahkan mazhab yang lain tidak perlu dibaca. Gimana? Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya sama, ada apa-apa. Ini namanya khilaf di dalam masalah furu'. Ya, furu' itu cabang-cabang agama. Tapi kalau khilafnya di dalam masalah akidah tidak boleh. Tidak boleh. Saya contohkan, apalagi sekarang ini tepat pada hari atau bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab itu mayoritas masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu masalah juga, ini masalah akidah yang berbeda dengan kaum Mujassimah. Kaum Mujassimah itu adalah satu kelompok yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai jisim, mempunyai tubuh. Ya, jadi kalau misalnya ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi menyebutkan ainullah, mata Allah, maka diyakini Allah itu punya mata. Ya, yang macam kita ini mungkin bisa berkedip, ya dah. Kalau di sana ada yadullah, tangan Allah, maka diyakini Allah yang punya tangan macam tangan kita ini. Rijlullah, maka Allah juga punya kaki seperti kaki kita ini. Itu begitu. Ini namanya kelompok-kelompok Mujassimah. Lah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mereka berdalil begini. Ya, perlu kita sanggah, ya. Dalil mereka begini. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa Allah itu berada di langit. Ya, Allah berada di langit. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan, ya dah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya. Ayat ini keterangannya bahwa Nabi itu kan di-Isra Mi'rajkan dari pertama Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa itu perjalanan bumi, perjalanan darat. Ya dah. Kemudian setelah itu
Malaikat Jibril mengajak kemana? Mengajak Nabi dari Baitul Maqdis menuju ke langit pertama sama dunia, langit yang tampak dari dunia. Ya, nah, sudah. Menurut banyak riwayat hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad setelah ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, langit ketujuh. Ada 7 lapis langit. Ya, sudah. Kemudian ke Sidratul Muntaha, yaitu satu pohon yang besar. Sidroh adalah bidara, pohon bidara. Ini diriwayatkan akar atau pokoknya di langit ke-6, sedangkan pucuk atau puncak dari dedaunan rimbunnya itu ada di langit ke-7 yang paling tinggi menjulang. Maka di langit ke-7 yang sebelum Sidroh, jadi langit ke-7 dasaran lah gitu ya. Langit dasar ke-7 itu ada tempat namanya Baitul Ma'mur ya, yang di situ Nabi tatkala masuk bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian juga beliau bisa melihat surga, bisa melihat neraka ya, ketemu malaikat Malik dan lain sebagainya. Kemudian diajak oleh malaikat Jibril naik lagi sampai ke Sidroh Al-Muntaha yang paling pucuk, yang paling atas. Sudah. Menurut orang-orang kaum Mujassimah itu kan naik, dan naiknya kemana? Ke langit. Langit pertama, langit kedua. Mau langit pertama, kedua, ketiga, yang penting berarti Nabi itu dipanggil naik, dan di atas itu ada langit, berarti Allah berada di langit menurut mereka. Ya, bahkan dalam menerjemahkan Ar-Rahmanu ala arsistawa, bahwasanya Allah itu duduk di arsy. Arsy itu kerajaan atau kursi singgasana. Maka menurut mereka ya duduk begini seperti saya duduk gini, tapi tempatnya di atas langit. Menurut mereka. Padahal kalau dalam riwayat hadis diterangkan begini, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril minta maaf kepada Rasulullah, saya tidak mampu untuk melanjutkan naik ke atas. Ya dah. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah naik. Nabi Muhammad naik, ya, diangkat naik. Di situ sampai pada satu tempat namanya Mustawa. Ya, naik lagi. Yang mana antara Sidratul Muntaha sampai dengan Mustawa itu dilapisi 70.000 cahaya. Jadi naik. Setelah 70.000 cahaya selesai, sampailah di Mustawa tadi. Kemudian Allah perintah. Tapi sebelum perintah di Mustawa itu beliau melihat ada seorang laki-laki ya duduk di situ. Kemudian Nabi bertanya, kamu kok ada di sini? Kamu ini malaikat apa nabi? Dijawab, saya bukan malaikat dan saya bukan nabi, tapi saya adalah manusia biasa. Hanya saja sejak saya mengerti zikir kepada Allah sejak kecil itu, maka lisanku ini tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Maka aku diangkat derajatku sampai ke Mustawa dari itu. Yang mana Mustawa menurut para ulama adalah tempat Lauhul Mahfuz, dicatat amalan-amalan kita semuanya ya. Itu kan pernah dengar Lauhul Mahfuz, buku besar ya. Nah, selesai itu Nabi Muhammad diperintahkan lagi naik lebih atas, yang menurut sebagian ulama beliau sampai pada arsy yang tadi dikatakan sebagai singgasana Allah SWT. Ya, di situ Nabi Muhammad sujud dan Nabi Muhammad diajak dialog oleh Allah SWT. Permasalahannya begini. Terus katanya orang Mujassimah, ya di situ Allah ketemu Nabi Muhammad, ya sudah Allah duduk. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad dipanggil suruh duduk di sebelahnya. Na'udzubillah ini. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan begini, baik itu Mekah ini kan makhluk, sampai ke Masjidil Aqsa ya, itu kan makhluk ciptaan Allah. Kemudian Nabi sampai ke langit pertama, langit itu ciptaan Allah. Sampai kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai Sidratul Muntaha itu ciptaan Allah, makhluk. Ya. Kemudian naik lagi sampai Mustawa Lauhul Mahfuz itu ciptaan Allah. Bahkan arsy itu juga ciptaan Allah. Tapi kenapa Nabi Muhammad naik sampai ke tempat di situ? Ini kan menandakan ketinggian Nabi Muhammad
sebagai seorang makhluk mengalahkan malaikat Jibril sebagai seorang malaikat. Jadi menunjukkan ketinggian derajat Nabi. Ini urusannya urusan makhluk, bukan urusan Allah itu duduk di sana bertemu, ya dah, duduk bersama Nabi, bukan itu urusannya. Hanya menunjukkan itulah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setinggi apapun Rasulullah itu tetap makhluk ciptaan Allah. Definisinya, ya dah, ini makhluk. Sedangkan Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya dah. Dan Allah itu tidak memerlukan kepada makhluk. Kalau arsy itu memerlukan tempat, Nabi Muhammad sampai di sana juga memerlukan tempat. Maklumlah Nabi Muhammad makhluk. Ya, langit pun itu juga memerlukan tempat. Siapa yang menciptakan tempat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada dan tidak bertempat. Karena tempat manapun itu pasti ciptaan Allah. Ya, lah semua tempat itu hudud, suatu yang baru, ya, suatu yang baru. Bagaimana kalau memang Allah itu atau berada di suatu tempat, misalnya bagaimana dulu sebelum Allah menciptakan tempat, ya kan tempat diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Orang yang meyakini bahwasanya Allah itu bertempat di langit, bagaimana kalau Allah sebelum menciptakan langit? Kan repot juga jawabnya. Memang salah, pernyataan itu salah. Jadi bagaimana? Itu dimensi, bukan dimensi pemahaman alam kita. Kita tidak diberi kekuasaan untuk bisa mengerti. Hanya kita diperintahkan untuk amantu billah wa ma ja'alillah ala muratillah. Ya, kita ini wajib beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan sesuai juga dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Begitu urusan Allah SWT. Bagaimana? Ini bukan wilayah kita. Ya, saya contohkan. Ini sering saya terangkan di mana-mana. Jangankan kita bicara Allah, ada makhluk sudah nyata-nyata makhluk, tapi tidak bertempat. Aneh kan ini? Ada makhluk tapi tidak bertempat. Paling tidak otak manusia ini tidak bisa mencari itu makhluk itu di mana tempatnya. Mana itu makhluk apa ya? Makhluk yang susah dicari tempatnya dan nyata-nyata ada, ya, itu adalah suara. Suara tempatnya di mana? Tidak ada tempatnya. Apa pasti di tempat saya sini, di terongkongan? Kan tidak. Wah, ini harus didengarkan di sana, ya, yang atas. Jadi tidak ada tempatnya suara ini. Dicari susah. Ditanya lagi bentuknya suara itu apa? Bulat, kotak, lonjong? Tidak ada. Tapi siapa bilang tidak ada suara kita bisa mendengarkan? Ya dah. Aneh. Dan suara ini suatu makhluk yang sungguh sangat luar biasa. Bisa sekarang bisa lewat di kabel ya. Suara bisa lewat di kabel. Ini di mana ini? Letaknya di mana? Ada. Kita foto mungkin suaranya muncul dari sini. Tidak bisa. Ini makhluk. Jadi makhluk pun ada yang makhluk tidak membutuhkan tempat, tidak memerlukan tempat, susah dicari. Apalagi bicara tentang Allah. Ya dah, kita tidak mampu, tidak diberi kemampuan oleh itu. Karena itu, ya sudah. Yang penting kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, kita ini harus tahu bahwa sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang perlu kita pikirkan, kita yakini bahwasanya Nabi kita ini adalah Nabi yang super luar biasa. Nabi yang tiada tandingannya di kalangan makhluk manapun yang sifatnya hidup. Sampai-sampai malaikat Jibril dikalahkan kekuatannya. Ya dah, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling hebat, yang paling afdal, paling mulia, tapi tetap kalah dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dah, itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata. Ya. Ada hal yang secara ilmiah
ini perlu dicari juga ya, secara ilmiah ini. Ini yang luar biasa bahwa Nabi Muhammad itu khalqiyahnya apa? Kekuatan tubuhnya ini di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Tatkala Nabi Muhammad ditanya bukti Muhammad, kata orang-orang Mekah, tatkala beliau pulang bercerita tentang Isra Mi'raj, kemudian Nabi kan bercerita, aku ini diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, di sana ada Masjidil Aqsa, aku sholat di dalamnya, ya dah. Nah, ringkas cerita, kemudian dites, ada ujian dari orang-orang Quraisy. Kamu katanya habis sholat di Masjidil Aqsa ya? Gimana sih Masjidil Aqsa itu? Ya ibarat saya ini sholat di masjid apa lupa saya. Surah Al-Abrar ya. Ini surah Al-Abrar ini kan saya bisa cerita bahwasanya karpetnya warnanya ada biru, ya kan? Kan cocok. Ada juga agak kuning-kuning yang sedikit, kan begitu ya? Kemudian itu ada di atas pintu itu ada semacam jendela yang lubang-lubang, tempatnya angin. Dan saya bisa cerita karena sudah pernah kesini, betul? Tapi kalau orang tidak pernah kesini, mau suruh cerita ya, misalnya itu surah Al-Abrar, karpetnya warnanya merah, sudah salah ini, kan ya? Itu tertutup, tak ada angin-angin, salah sudah, kan begitu ya? Tak ada namanya kipas, salah sudah, ya? Tapi kalau pernah melihat, oh ini di atas ini ada kipasnya yang besar, ada 3, cocok. Nabi pun tatkala dites, ya, dia akan diuji oleh orang-orang Quraisy itu bisa menceritakan detail tentang kondisi Masjidil Aqsa. Maka dalam hadis-hadis dan sejarah mereka orang kafir Quraisy itu mengatakan, ada Muhammad ini benar, apa yang disampaikan tentang Masjidil Aqsa benar. Berarti dia memang pernah sana. Ini secara ilmiah ya, bahwa bisa membuktikan. Nah, tentang khalqiyah, kehebatan jismiyah Nabi, kekuatannya, ini kita tidak ada apa-apanya ya. Ini orang yang ingin pergi ke bulan, yang kita tahu ya, itu astronom itu pernah kan ada yang sampai ke bulan, dan Armstrong misalnya, entah benar atau tidak, tapi beritanya dia sudah sampai ke bulan. Cuma masalahnya dia naik itu dengan segala macam pakaiannya yang tertutup, ya dah, yang dengan helmnya, kemudian membawa oksigen. Bahkan kalau di satu tempat di atas udara, kalau tidak ada oksigen orang bisa mati, kan demikian ya. Namanya ruang hampa udara. Ini baru bulan, padahal bulan ini di langit pertama. Ini planet paling pendek, paling rendah. Yang lebih tinggi lagi adalah matahari. Lebih tinggi lagi masih ada planet-planet. Itu pun masih langit pertama. Nabi kita 7 lapis dari langit itu ditembus. Nabi Muhammad pakai baju biasa, tidak sakit beliau, ya. Dan perjalanan bulan itu sekali lompat madal basar atau kalamil basar, sekali lompat ini sudah melampaui mata memandang. Jadi cepat, speed. Itu Nabi Muhammad duduk biasa, tidak jatuh itu, tidak pakai sabuk pengaman itu. Luar biasa Nabi kita ya, luar biasa. Ini perlu diadakan penelitian. Sekuat apa ya kira-kira Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dah. Dan lain sebagainya. Itu salah satu peristiwa Isra dan Mi'raj yang juga terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kita jangan sampai mengikuti kaum Mujassimah yang berpikiran dan mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu menandakan bahwa Allah itu ada di langit duduk ya. Yang muskil lagi, mereka juga mengartikan hadis wa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi akhiril lail, bahwasanya Allah SWT itu turun ke langit yang dekat dengan dunia, langit pertama, pada setiap sepertiga terakhir malam ya. Itu kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah turun itu bukan jisimnya Allah sebagaimana yang mereka yakini turun ke langit pertama. Tapi kalau kita mengatakan rahmatullah, nadratullah, rahmatnya Allah ya, perhatian Allah ya, rezeki Allah, itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya dah. Tapi kalau orang-orang Mujassimah, ya kalau sekarang orang Mujassimah itu banyak diwakili oleh orang-orang Wahabi, ini masalahnya ya. Repot itu. Itu kan ada hadis yang zilu rabbuna, Tuhan kita ini turun. Terus gak ada hadis wa yatla'u rabbuna, tidak kembali lagi. Jadi Allah itu turun saja tidak kembali. Terus di mana Allah kalau begitu? Masih tetap di arsy atau ada di langit pertama?
ini tanakut itu saling bertentangan. Belum lagi ayat-ayat lain atau hadis-hadis lain, dalil-dalil lain. Dikatakan innallaha ma'ana. Satu saja, jadi saya ingat ayatnya biasa. Ya agak tua sedikit ini ya, jadi agak lupa. Ya agak tua sedikit, agak 52. Jadi agak lupa, mohon maaf. Ada ayat yang mengatakan innallaha ma'ana, bahwa Allah itu bersama kita. Kalau dianggap itu Allah itu bersama kita, itu jisimnya Allah. Ya dah, padahal kita ini banyak. Sekarang kita ada di Kuala Lumpur, Allah bersama kita, berarti Allah di Kuala Lumpur. Gimana orang Surabaya mengatakan innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita, berarti Allah ada di mana? Di Surabaya. Orang Jakarta bagaimana? Innallaha ma'ana, Allah bersama kami, berarti Allah ada di Jakarta. Yang di Johor gimana? Kalau gitu di seluruh dunia berapa dong jumlahnya Allah? Banyak Allah kalau begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ma'iyah, kebersamaan itu bukan berarti jisimnya. Ya dah, kebersamaan itu adalah nadro, penglihatan Allah, perhatian Allah, perlindungan Allah. Kan begitu, ya dah. Jadi bukan diartikan jisim, na'udzubillah min dzalik, maka itu dikatakan kelompok mujassimah. Ya, kelompok mujassimah ini adalah kelompok sesat, jelas ya. Maka mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah, jelas bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahli akidah ahlus sunnah wal jamaah sejak zaman dahulu kala, imam-imam termasuk adalah imam ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah adalah Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Siapa beliau? Beliau itu adalah orang yang datang setelah Imam Ahmad bin Hambal. Cuman di masa Imam Ahmad bin Hambal ya, terjadi di wilayah lain atau di kelompok lain ini adalah orang-orang Mu'tazilah ya, termasuk juga orang-orang Mujassimah. Pokoknya ada orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah. Nah, kemudian dua imam ini menyadari bahwa banyak orang-orang Islam yang mengikuti aliran sono, aliran di sana, kelompok sana. Maka berjuanglah Imam Abdul Hasan al-Ash'ari dengan Imam Abu Mansur al-Maturidi, walaupun tempatnya lain ya, berjuang memurnikan, mengembalikan pemahaman masyarakat muslim untuk mengikuti akidah para salaf yang tadi saya terangkan tadi, agar kembali pada Al-Quran, kembali pada hadis, tidak mentakwil-takwili ya, tidak sebagai kaum mujassimah dengan pemikiran-pemikiran sendiri, zahirul ayat, hanya memahami zahirnya ayat ini saja, tidak begitu, tapi mengikuti pemahaman ulama-ulama terdahulu. Maka terkenallah Imam Abdul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi sebagai tokoh pengembali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah beliau selesai atau wafat, pengikut-pengikutnya ini diberi nama, diistilahkan dengan kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Asy'ariyah atau Maturidiyah, itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengembalikan citra dari kerusakan-kerusakan kelompok-kelompok sesat kepada pemahaman yang benar. Jelas ya? Nah, alhamdulillah kita di Nusantara ini mazhab fikihnya atau mazhab fikahnya itu mayoritinya mengikuti mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sedangkan tauhidnya, akidahnya ya, mengikuti mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin lebih mudah kita mulai kecil dan ini perlu lagi diajarkan di surau-surau, di masjid-masjid. Itu ada sifat Allah 20. Wujud kita mbako mukhalafatu lil hawadithi dan seterusnya. Itu ajaran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu tidak boleh hilang gitu ya. Nah, orang-orang sekarang pelanjut kaum mujassimah, itu gak berkembang ada. Jangankan gitu, jangankan zaman sekarang, anak buah Fir'aun itu loh banyak masih ya. Ya dah, padahal Fir'aun di zaman Nabi Musa. Zaman sekarang Fir'aun itu loh
banyak bermunculan, betul? Apalagi Jumat sama pengikut Mujassimah yang baru-baru saja kan di zaman Imam Ahmad bin Hambal, zaman masa itu ya. Sekarang pun juga bermunculan, bahkan di Nusantara ini juga bermunculan kaum Mujassimah, orang meyakini bahwasanya Allah sedang duduk di langit, ya. Itu ada. Yang diwakili zaman sekarang adalah para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, yaitu dari Saudi, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, barangkali itu sedikit yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, walaupun agak sedikit lupa-lupa, tapi ternyata itu adalah suatu hal yang benar. Dalam berakidah kita mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, tidak dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma'akum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.